Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bahasa Indonesia yaitu Bapak Ag Januar MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil penyusunan makalah yang telah saya buat, yaitu tentang mental block to self development atau hambatan mental dalam pengembangan diri. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Inaya Rahmi Raihani dengan NIM C2486201017 dari jurusan Bimbingan dan Konseling semester 2 kelas 2A. Nah, terdapat beberapa poin yang akan saya bahas dari materi mental block to self development ini atau hambatan mental dalam pengembangan diri ini. Di antaranya ada apa itu definisi mental block to self development, lalu ada jenis-jenis mental block to self development, lalu ada faktor-faktornya dan ada strategi dalam mengatasi mental block to self development ini. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan saya bahas, kita jelaskan terlebih dahulu apa itu mental block secara garis besar. Jadi, mental block itu merupakan kondisi di mana seseorang itu sudah tidak mampu lagi untuk berpikir jernih. Dia sudah tidak dapat melakukan tugasnya yang dia itu ingin melakukan sesuatu hal, namun karena dia mempunyai pikiran yang stuck atau berpikir yang ngeblank gitu ya, berpikirnya itu macet gitu ya, atau otaknya itu macet gitu. Nah, sehingga itu menjadi penghalang untuk melakukan sesuatu hal. Nah, itu adalah mental block secara garis besar. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai mental block dalam pengembangan diri. Nah, definisi dari mental block to self development atau hambatan mental dalam pengembangan diri itu sendiri, yaitu di mana blok mental adalah hambatan psikologis yang menghalangi seseorang dalam mencapai potensi maksimal, seperti rasa takut akan sebuah kegagalan, ya, lalu keraguan dalam dirinya, lalu pikiran negatif untuk mengatasinya, gitu. Nah, itu perlu mengenali pola pikir tersebut gitu dan menggantikannya dengan afirmasi positif. Juga dapat melatih keberanian secara bertahap. Nah, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis mental block yang sering dialami atau yang umum dialami. Di antaranya itu rasa takut gagal, di mana seseorang yang mereka tuh takut akan sebuah kegagalan yang akan menimpa dirinya gitu, yang dia tuh ya ketika dia merasa takut gagal, jadi dia enggan mencoba hal lain atau enggan mencoba hal-hal yang baru gitu, karena dia merasa kalau dirinya itu ya nggak percaya diri gitu. Dia merasa nggak deh, nggak akan mencoba karena takut akan kegagalan yang akan dia lakukan gitu. Lalu jenis yang kedua yaitu ada perfeksionisme, di mana seseorang itu ingin terlihat sempurna di mata orang lain gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam jenis mental block. Lalu ada juga membelah diri atau low self-esteem, di mana merasa tidak cukup baik atau tidak layak untuk sukses gitu. Jadi dia tidak percaya akan dirinya sendiri untuk mencapai kesuksesannya di masa depan, seperti itu. Lalu ada juga berpikir secara berlebihan, di mana seseorang itu terlalu banyak menganalisis hingga sulit dalam mengambil setiap keputusan gitu. Terus juga ada takut dianggap negatif gitu atau takut dihakimi, di mana khawatir terhadap penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri gitu ya. Lalu juga ada prokrastinasi atau kebiasaan menunda pekerjaan karena rasa malas gitu ya. Jadi sebenarnya mental block itu tuh dia tuh ingin melakukan sesuatu hal, namun dia menundanya gitu. Jadi dia masih ada keinginan untuk melakukannya, meskipun belum dilakukan gitu, tapi dia mempunyai rasa ingin untuk melakukannya gitu. Bukan tidak sama sekali ingin melakukan gitu ya. Nah, terus ada yang terakhir, fixed mindset, di mana keyakinan bahwa kemampuan itu tidak bisa berkembang, kemampuannya itu tidak bisa berkembang sehingga enggan belajar hal baru ya. Sama seperti
takut akan rasa gagal itu ya. Seperti itu. Nah, lalu ada faktor penyebab mental block dalam pengembangan diri, di mana faktor yang menyebabkan mental block dalam pengembangan diri itu meliputi pengalaman yang buruk di masa lalu gitu ya. Pola asuh dan lingkungan yang tidak mendukung, lalu ada keyakinan yang membatasi, terus selain itu juga ada rasa takut akan penolakan gitu ya, terus ada perfeksionisme atau perfectionism, terus ada kurangnya kepercayaan terhadap dirinya sendiri, lalu ada kecemasan dan overthinking yang berlebihan. Itu merupakan faktor-faktor penyebab dalam mental block itu sendiri. Untuk yang terakhir yaitu ada strategi dalam mengatasi mental block untuk mendukung pengembangan diri. Nah, strategi mengatasi mental block untuk mendukung pengembangan diri itu meliputi mengenali pola pikir negatif dan menggantinya dengan afirmasi positif. Terus menetapkan tujuan kecil yang realistis untuk membangun kepercayaan diri, serta berfokus pada proses daripada hasil akhir. Terus penting juga untuk melatih keberanian dengan mengambil langkah kecil secara konsisten, mengelola rasa takut dengan memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari belajar. Jadi ya udah sih, kalau misalnya kita gagal, kegagalan itu ya ambil hikmahnya dan dipelajari gitu dari kegagalan tersebut gitu ya. Dan menghindari perfeksionisme atau ingin terlihat sempurna gitu di mata orang lain gitu ya. Padahal pada dasarnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu ya. Terus juga menerima kesempurnaan sebagai dari pertumbuhan gitu ya. Itu yang tadi ya, Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa mental block adalah hambatan psikologis yang menghalangi pengembangan diri. Penyebab utamanya itu meliputi pengalaman buruk atau pola pikir negatif dan kurangnya kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Untuk mengatasinya itu diperlukan perubahan pola pikir, penetapan tujuan realistis, latihan bertahap, dan dukungan lingkungan yang positif. Dengan strategi yang tepat, mental block itu dapat diatasi sehingga potensi diri bisa berkembang secara optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan. Terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak dosen pengampu Bahasa Indonesia, yaitu Bapak G. Jenor MPD. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.